warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nanang Adi Saputra dengan NIM 121170106. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faruk Abdul Aziz dengan NIM 121170136. Oke, di sini saya dari kelompok 11 ingin menjelaskan fenomena mekanika fluida, yaitu mengenai penerapan fluida statis dalam rem hidrolik kendaraan. Ya, teman-teman, berikut penjelasannya. Fluida statis mengacu pada keadaan di mana tidak adanya gerakan atau aliran yang mengalir secara terus-menerus. Dalam konteks ini, fluida merujuk kepada zat cair atau gas. Fluida statis adalah keadaan di mana fluida dalam keadaan keseimbangan dan tidak mengalir atau mengalami perubahan posisi. Sebelum saya menjelaskan tentang mekanisme atau prinsip kerja dari rem hidrolik kendaraan, berikut saya paparkan dulu pengertian dari rem hidrolik tersebut. Rem hidrolik merupakan rem ya pada kendaraan yang dimana fluida statis dan hukum Pascal bekerja padanya, yang dimana rem tersebut terhubung pada pipa-pipa kecil yang terhubung langsung oleh silinder piston dan disc brake cakram pada kendaraan. Ketika rem tersebut ditekan maupun diinjak, fluida yang memenuhi pada pipa-pipa tersebut akan bergerak ke bawah atau menuju silinder piston, yang kemudian akan menekan sebuah silinder piston tersebut serta menekan disc brake tersebut, yang dimana fluida tersebut akan bergerak secara statis yang dimana fluida tersebut akan bergerak ketika digunakan saja dan tidak akan bergerak secara terus-menerus pada kendaraan tersebut. Berikut adalah contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Pada awal yang dijelaskan video di awal tadi, terdapat hukum Pascal yang bekerja pada rem hidrolik, yang dimana hukum Pascal tersebut akan bekerja dan sangat menentukan dari fluida statis yang bekerja pada rem hidrolik tersebut, yang pada hakikatnya atau berdasarkan hukum Pascal itu menyatakan bahwa semua cairan atau semua fluida ketika ditekan pada ruang tertutup itu akan memberikan gaya yang sama besar ke segala arahnya. Ya, dengan kata lain, ketika fluida statis atau fluida yang di dalam sebuah tempat ketika ditekan pada ruang tertutup dengan luas penampang dan bentuk yang berbeda, ketika ditekan pada suatu tempat dia akan meneruskan gaya tersebut sesuai dengan gaya yang telah diberikan, atau dengan kata lain gaya tersebut akan diteruskan secara penuh dan secara statis oleh gaya tersebut ke tempat yang lainnya. Jika dari bentuk rem hidrolik yang pada ada motor ini, jika dilihat dari transparansi akan berbentuk seperti video tersebut, yang dimana dia dihubungkan oleh kabel-kabel kecil atau pipa kecil dari rem ke silinder piston, yang dimana di sini akan memiliki beberapa komponen yang secara simple itu akan memiliki beberapa komponen, yaitu handle rem, master rem, cakram, kaliper atau silinder piston, dan kampas rem yang akan digunakan, yang dimana prinsip kerjanya itu adalah ketika handle rem ditekan dan pada master rem terdapat fluida berupa rem atau minyak rem, itu dia akan diteruskan ke bawah dan menuju silinder piston, yang kemudian silinder piston tersebut akan menekan pada
pada kampas dan akan menekan pada cakram tersebut ketika ia berputar, sehingga rem hidrolik tersebut akan bisa memberhentikan ban pada saat kendaraan itu berputar. Begitupun sama dengan sistem pengereman yang ada pada mobil ya. Pada mobil ini ketika sistem pengeremannya ini terdapat 4 sistem pengereman yang dimana dia akan menghentikan 4 roda yang terdapat pada mobil tersebut. Nah, pada mobil ini memiliki beberapa kombinasi dari rem. Dia baik rem tromol atau rem itu dan dari rem hidrolik sama saja karena dia memiliki. Jika dilihat ke dalam dan dibongkar sesuai dengan bentuknya dan dilihat untuk bentuk remnya, dia akan memiliki beberapa kombinasi untuk melihat dari bentuk rem pada mobil, yang dimana ketika pedal rem ditekan, cairan-cairan dari minyak rem akan dapat meneruskan ke dalam silinder atau kaliper piston yang akan menuju pada cakram tersebut ketika ban tersebut berputar pada mobil tersebut, sehingga pengereman tersebut akan berjalan dengan baik. Nah, pada mobil ini terdapat beberapa komponen pada sistem pengeremannya, yang dimana sistem pengeremannya ini terdapat beberapa part atau beberapa bagian-bagian yang perlu diperhatikan jika pada pengereman atau pada sistem pengereman mobil tersebut, yang dimana dia terdapat cakram yang dimana dia akan terhubung langsung oleh ban mobil dan silinder piston atau kaliper yang terhubung langsung ke itu. Kemudian terdapat kampas yang akan menghasilkan pengereman yang lebih baik, sehingga tidak akan terjadi gesekan yang panas dan tidak akan menimbulkan kebakaran tersebut pada saat pengereman berlanjut atau sangat mendadak, sehingga ketika pengereman pada mobil terjadi, dia akan melakukan pengereman yang dimana kampas tersebut akan menahan dari cakram tersebut sehingga tidak terjadi gesekan yang begitu panas. Secara sederhana, bentuk dari mekanisme pengereman pada mobil terdapat pada video ini, yang dimana terdiri dari beberapa komponen, yaitu ada pedal, ada piston, ada pegas, ada selang, ada piston, dan ada kaliper, kampas, serta cakram, yang dimana memiliki mekanisme atau prinsip kerja, yaitu ketika pedal rem ditekan, maka fluida yang ada pada selang tersebut atau pada pipa tersebut akan terdorong oleh pegas yang kemudian akan mendorong kaliper sehingga akan dapat menghentikan laju pada cakram atau pada roda kendaraan tersebut. Dan ketika kendaraan atau pedal rem dilepaskan, maka fluida tersebut akan kembali ke tempatnya semula dan pada kampas akan terlepas dari cakram tersebut. Dari beberapa prinsip, dari beberapa penjelasan yang telah dijelaskan pada video-video sebelumnya atau dari beberapa cuplikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa fenomena mekanika fluida mengenai rem hidrolik, penerapan fluida statis pada rem hidrolik kendaraan itu dapat disimpulkan bahwa prinsip kerja pada rem hidrolik adalah saat pedal rem diinjak, pedal yang terhubung dengan piston rem akan mendorong piston pedal ke dalam minyak rem, sehingga yang berada dalam minyak rem atau yang berada di dalam pipa akan mendapatkan tekanan. Tekanan yang didapatkan dari pedal akan diteruskan ke segala arah di permukaan pipa, termasuk ujung-ujung pipa yang terhubung langsung dengan piston cakram pada kendaraan. Karena luas permukaan piston cakram lebih besar daripada piston pedal, maka gaya yang tadinya digunakan untuk menginjak pedal rem akan diteruskan ke piston cakram yang terhubung langsung dengan kampas rem dengan jauh lebih besar, sehingga
gaya yang untuk mencengkram cakram akan lebih besar pula. Cakram yang bersinggungan dengan kanvas rem akan menghasilkan gaya gesekan, maka cakram yang ikut berputar bersama roda semakin lama perputarannya akan semakin pelan. Dan dari sini kita dapat mengetahui bagaimana sih prinsip kerja dari rem hidrolik tersebut, sehingga di situ akan masuk ke dalam fenomena dari mekanika fluida yang dimana itu fluidostatis dan hukum Pascal bekerja pada satu contoh, yaitu rem hidrolik kendaraan. Sekian dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.